Dikisahkan saat zaman dahulu itu ada imam bernama Imam Ahmad. Imam Ahmad ini diberi julukan Al-Asom. Al-Asom dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tuli, budek, pikun. Padahal beliau, Imam Ahmad ini tidak tuli, bahkan pendengarannya sehat, normal. Namun dijuluki Al-Asom karena suatu ketika beliau ini di rumahnya mempunyai semacam usaha berjualan, punya semacam toko berjualan. Suatu ketika ada pembeli, ibu-ibu membeli sesuatu di tokonya Imam Ahmad ini. Setelah membeli, setelah menunjuk barang yang ingin dibeli, perempuan tersebut ngentut. Tut, terdengar suaranya oleh Imam Ahmad. Baunya minta ampun. Melihat ekspresi perempuan itu malu, malunya terlihat jelas. Bagaimana perempuan nggak kuat nahan kentut, kalau ditahan sakit. Mungkin udah mulus-mulusnya, puncak-puncaknya nggak bisa ditahan, akhirnya keluar kentut dan suaranya keras sekali. Imam Ahmad melihat ekspresi perempuan itu, akhirnya langsung idkhulus surur, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Idkhulus surur min akhlakir rasul, membahagiakan orang lain itu adalah bagian dari akhlaknya Rasul. Imam Ahmad melihat ekspresi perempuan itu, langsung tanya ke perempuan, beli apa ibu? Kata si ibu, beli itu, beli donat misal. Apa? Sandal? Donat. Oh, cengkeh. Donat pak, donat. Pura-pura tuli. Tujuannya agar perempuan itu senang bahwa kentutnya tidak terdengar. Akhirnya si perempuan yang ekspresi, yang wajahnya awalnya malu, akhirnya sumringah. Mungkin si perempuan berprasangka bahwa oh, bapak ini tuli, bapak ini pikun, tuli, budek, tidak mendengar bahwa saya ngentut. Akhirnya sejak saat itu, selama perempuan yang tadi itu ngentut hidup, Imam Ahmad ini pura-pura tuli. Hingga tiba waktunya si perempuan meninggal, barulah Imam Ahmad mengakui perihal ketuliannya, bahwa memang Imam Ahmad pura-pura tuli selama bertahun-tahun. Ini selama bertahun-tahun, bukan cuma pura-pura tuli pada saat proses pembelian saja, tidak, tapi keesokan harinya dan terus-menerus selama bertahun-tahun sejak perempuan itu hidup hingga meninggal. Selepas meninggal barulah ketahuan bahwa pura-pura ketuliannya itu disebabkan karena peristiwa itu. Maka para warga menggelari Imam Ahmad ini dengan sebutan Al-Asom, pura-pura tuli. Imam Ahmad Al-Asom, Imam Ahmad yang tuli. Itulah kisah segelumit kisah yang sedikit dari ribuan kisah akhlaknya para ulama, akhlaknya para imam. Idkhulus surur min akhlakir rasul, menyenangkan orang lain adalah sebagian dari akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lebih sepatutnya untuk bisa menjaga perasaan orang lain, sekalipun posisi kita dalam keadaan benar. Kita menegur orang itu jangan semena-mena. Memang kadang ada orang yang ilmunya mungkin sudah di atas rata-rata, karena ilmunya sudah tinggi, sudah banyak, dia menasihati orang dengan semena-mena. Bahkan cara menasihatinya pun kasar, sehingga orang yang dinasihati itu bukan malah tambah senang, bukan malah tambah cinta, tapi tambah benci. Seharusnya orang yang menerima ilmu itu, si penerima ini tambah cinta dengan yang memberi ilmu, karena ilmu itu mahal harganya. Dan orang yang menasihati dengan ilmu tanpa dibayar, gratis, itu sungguh hal yang harus disyukuri. Tapi kadang ada orang menasehati dengan ilmu tapi caranya tidak benar, orang yang menerima itu marah. Ya itulah, emang harusnya kita syukur-syukur kita diberikan ilmu yang lebih di atas rata-rata, maka kita setidaknya juga harus punya akhlak. Syekh Maliki
pernah dawuh, tidak cukup seorang alim dengan ilmunya tanpa diiringi dengan akhlak. Ini orang yang alim, apalagi kita yang bodoh. Bagaimana kata Syekh Maliki, tidak cukup orang alim itu hanya dengan ilmunya, nggak cukup, harus diiringi dengan akhlak. Maka sepatutnya lebih mendahulukan akhlak timbang ilmu. Orang pintar sekarang banyak di Indonesia. Kita kalau mau mengumpulkan orang-orang pintar itu banyak sekali. Sekarang kita lihat sarjana jutaan di Indonesia, profesor, doktor, sudah ribuan. Tapi akhlak yang mereka miliki mungkin di bawah rata-rata. Bahkan ada yang akhlaknya lulusan SD lebih bagus, lebih mulia ditimbang akhlaknya lulusan sarjana. Ini PR bagi kita. Selain ilmu kita yang sudah semakin tinggi, zaman sekarang zaman teknologi, untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah, maka kita lebih bersungguh-sungguh untuk meningkatkan akhlak kita yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita, sehingga Allah memudahkan untuk kita lebih meningkatkan ilmu-ilmu adab, ilmu akhlak kepada sesama, insyaallah.